Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana Soro Minang TV sadonyo, alhamdulillah kita basuo balik pada podcast tokoh kita. Ya Bu Des, Ya, pada tanggal 21 Maret 2022 di studio di Studio 2 Cafe Break Lelo. by Lelo Tiban Koperasi. Oke, di sana Soro Minang TV tentu kita Ambo Safril, Bu Des Manis dan all kru Soro Minang TV mendoakan supaya dulsanak pemirsa kita tetap sehat, tetap berbahagia. Ya, tetap monitor dan setia menunggu acara Suaro Minang TV. Suaro Urang Awak. Oke. Yang pastinya sehat Pak, karena patang lah habis rekreasi. Yo ya, patang kita lah lama refresh ya, refresh tenaga, pikiran, perasaan juga. Perasaan. Dan sepertinya masyarakat Batam umumnya ya Pak, patang itu luar biasa ya. Luar biasa. Iya. Karena memang Batam butuh itu. Iya, betul itu ya. Itu yang kita bicarakan kini Bu Des. Iya. Ya, jadi di sana Soro Minang TV sadonyo, insyaallah alhamdulillah hadir di studio kita dua tokoh, dua narasumber yang cukup luar biasa. Yang persamaannya dari badan sama berbeda sekali, tapi kapalonya sama. Di samping Ambo seorang entrepreneur lah sejati ya, seorang entrepreneur sejati yang sebenarnya lah melanglang buana di Kota Batam. Bu Deski pernah tahu, pernah kenal di beliau ya. Pernah. Nama beliau adalah Ike Agung SE MP itu apa tuh? Mustika Putra. Oh, berarti Ike Agung MP SE ya. Oke. Di sana Soro Minang TV, Bung Ike adalah seorang pengusaha di bergerak di bidang event organizer ya selama itu. Tapi karena memang COVID sehingga beliau agak vakum selama 2 tahun lebih kurang. Tapi utak tidak pernah tidur, selalu berpikir. Tidak pernah vakum. Tidak pernah vakum. Nah, itulah yang akan kita cari. Putih kapal lo. Makonya putih kapal lo pedes. Nah, meninggalkan dunia hitam. Oke, itu sana Saudara Minang TV, beliau dari Bogor, Jakarta, datang ke Batam menghadiri undangan Suaro Minang TV. Budes ya, kabarnya di samping host berprofesi sebagai guru di bawah Pemko Batam ya? Iya. Coba lah kenalan bos Budes lu. Lepa deh Budes. Itu lama bisa dia bawa. Bila SK kalau bertanya di sana APBD tadi dulu. Kenalkan. Kenalkan Budes. Siapa di samping kita? Iya, pada malam hari kini kita yang pastinya tokoh Minang ya Pak Aus ya. Kita selalu mengangkat tokoh-tokoh Minang yang pastinya orang Minang di Batam ini sebenarnya banyak sekali. Minimal Sumando. Oh, Sumando. Oh, Sumando. Tapi pasti ya Sumandang. Nah, beliau adalah seorang asisten Ekbang Pemko Batam ya. Dulunya kalau nggak salah sebelum di situ di mana Pak? Tadi Budaya Pariwisata. Iya, karena pernah hadir di acara di Mawak Serobot dulu. Pokoknya kalau mewakili Pak Rudi dulu Aco ya Pak ya. Nah, Aco bertamu. Nah, beliau adalah Haji Febrialin Razak SEMSI. Assalamualaikum Bapak-bapak Ambo sadonyo. Waalaikumsalam. Oke. Di sana Soro Minang TV, tema kita hari ini berbicara wajah pariwisata Batam dan Indonesia secara umum. Kita tahu selama di sana Soro Minang TV, Batam itu adalah yang menjadi salah satu primadona PAD-nya Batam. Dari berbagai macam bentuk PAD, itu salah satunya adalah pariwisata. Ya Bu Des ya? Iya. Tapi di musim COVID kok kan agak situasinya berbeda. Ya nah kita berbincang-bincang dengan Pak Febrialen. Pak Febrialen, ragu biasa babang dan babalan. Kadang-kadang surya mungkin Dalen. Enak. Bang. Yo. Panggil abang aja lah ya. Iya. Tapi udah wajib panggil bapak. Iya. Kalau enggak beko. Boleh abang. Dia agak rasa-rasa mundur. Iya.
Di sana Saudara Minang TV, Bapak Febrialen Niko adalah memang beliau orang Riau ya Bang ya. Asli Abang di mana Bang? Indragiri Hilir. Indra Oh, Giri Tembilahan. Tembilahan Riau. Tembilahan Riau ya. Berarti Abang orang Riau Daratan. Ya, Riau Daratan ya. Riau Daratan aslinya ya. Bang kok sampai berhasil masuk Minang Abang juga? Coba cerita saya. Berani Abang masuk ke Soro Minang TV? Oke itu Bang. Nah, apa sejarah singkat sebelum kita berbicara pariwisata? Profil Abang singkat, Ya, sampai Abang bisa mengerti dengan bahasa Minang sedemikian rupa. makasih Daril. Ambo kan dilahirkan di Tembilahan Oke. itu sejak 1963. Ambo SMA 82 itu tamat di Bogor. Tapi pas kuliah Ambo ke Padang. Oh, Jadi masuk di apa? Universitas Bung Hatta Padang. Universitas Sejak Bung Hatta 82. Padang ya 82. Jadi hampir 6 tahun Ambo tinggal di Padang. Tapi paling indah Ambo dapat mengecek juga kawan-kawan. Soalnya juga kawan-kawan Ambo tetap menggunakan bahasa Padang. Bahasa Padang ya. Ya, juga kawan-kawan yang berasal dari Sumatera Barat, Ambo Iya, tetap iya. mengecek pakai menggunakan bahasa Padang. Ah, Alhamdulillah, kecek kawan-kawan pertama agak lucu segala macam, tapi Ambo padias lah. Yang penting Ambo taruh isen ngecek dalam bahasa Padang. luar Ya, biasa. Jadi bahasa Padang walaupun agak patah-patah dicek Yo, agak kawan-kawan, tapi tetap nggak pede. peduli Ya? Ambo, nggak peduli. Pede. Pede tetap. Luar biasa. Di sana Saudara Minang TV, Bang. Seperti yang kita sesuai dengan judul yang kita sampaikan tadi. Ya, silakan. Baa kondisi Ya. pariwisata di Kota Batam go menurut Abang gini go. Ya. Terutama pada saat di musim Covid itu sendiri gitu. Ya, kondisi pariwisata Batam ini hampir sama jauh daerah-daerah lain Daerah-daerah lain ya. maupun secara global hampir sama. Batam memang sebuah kota yang didesain sebagai kota industri, Ya. perdagangan, kemudian pariwisata dan jasa. Alih kapal salah satu item yang Alih kapal ya. alih kapal yang Ya. juga menjadikan salah satu andalan kota Batam ini. Nah, di tengah kondisi COVID-19 yang saat ini memang kita rasakan sudah agak jauh berkurang, harapan kita mudah-mudahan secepatnya hilang Betul, betul. COVID-19 ini. Ketika awal terjadi COVID-19, yaitu ketika April 2020 yang lalu, Batam ini kota yang memang sangat mengandalkan tamu, Tamu Kedatangan dari Singapura, wisatawan baik mancanegara, baik mancanegara maupun ya. domestik. Iya, 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 iya. Ya. Biasanya 2019, 2018 itu kunjungan Wisman ke kota Batam itu di angka 1.750.000 orang sampai dalam 2 juta. Pernah sampai 2 setahun? juta per tahun Ya. kunjungan Wisman ke kota Batam. Kemudian domestik juga hampir 6 sampai dengan 7 juta kunjungan ke Ke Kota Batam sebelum Covid. sebelum Covid. Kemudian di tengah Covid awal di 2020 Batam, Januari, Februari, Maret itu masih cukup tinggi. Kisaran sekitar 200 ribuan orang ke 300 ribu. Sampai dengan akhir 2020 Batam. Nah, terakhir di angka 300. Biasanya kita 1,7 sampai 2 juta. Batang yang di 2020. Nah, di 2021 Batang ini terjadi penurunan yang sangat luar biasa. Sampai September Batang itu kita diangkat tidak lebih dari 3.000 orang Wisman yang datang ke Batam selama hampir September. Tapi perkiraan sampai akhir 2021 Batang itu tidak lebih dari 5.000 orang wisatawan mancanegara berkunjung ke Batam. Jadi hampir 98% Wisman itu mengalami penurunan untuk kota Batam. Nah, itulah sebetulnya yang menyebabkan dampaknya adalah di sektor pariwisata cukup sangat dalam kontraksinya. Di 2021 Batam, di 2020 ekonomi Batam itu sempat mengalami kontraksi. Kontraksi ini artinya minus pertumbuhan kita tidak tumbuh, minus di angka 2,55%. Minus 2, Minus 2,55%. Ini juga sejarah tidak pernah kejadian di Batam. Tapi bahkan ini juga Batam selama itu tertinggi di Indonesia ya. Bahkan tidak mengikuti tertinggi nasional. juga tidak tertinggi. Tapi ketika nasional 97-98 mungkin masih tangan. Ya.
ketika nasional terkontraksi 13,13%, Batam masih bisa tumbuh di angka 3,18%. Iya, Waktu iya, itu, iya. nah Itu ya. kemarin 2,55. Tapi ada beberapa sektor ekonomi yang masih tumbuh di Batam. Oke. Karena Batam ini kan sektor yang paling dominan itu adalah di sektor industri. Industri, benar, pengolahan. benar. Nah, alhamdulillah ini masih bisa tumbuh. Masih bisa tumbuh ya. Kemudian administrasi pemerintahan, kemudian telekomunikasi dan komunikasi. Iya, iya. 3 sektor ini yang masih tumbuh. Yang 14 sektor lainnya itu mengalami terkontraksi dalam. Salah satunya di sektor pariwisata. Dan ini dilihat dari sektor pendapatan asli daerah. PAD. Dampaknya di PAD. Kita ketika bandingkan 2020 sampai dengan 2019 kemarin, kita kontraksinya hampir penurunan pendapatan daerah, khususnya di sektor pariwisata. Sektor pariwisata itu ada hotel, kemudian restoran dan hiburan. Ya. Tiga sumber pendapatan ini mengalami kontraksi penurunan hampir 50,18%. Jadi biasanya kita dapat di 2019 itu di angka 275 miliar Oke. 657 juta. Itu pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata Di tahun 2019. Oke. Ya. Kemudian di 2020 itu mulai COVID-19 di April. betul, April. Itu pendapatan kita menjadi 126 miliar. Oh, turun 700. secara Hampir 50,38%, ya. 50,38%, 138 miliar penggunaan. Nah, sampai dengan 2021 ini kembali terjadi juga penurunan, Ya. kisaran sekitar 10,26% dibandingkan tahun 2020-2021. Oh, Jadi oke. masih ada penurunan dibandingkan 2020 yang lalu. 2020 yang Ya. lalu. Nah, namun demikian, alhamdulillah kita patut bersyukur bahwa saat ini kebijakan nasional dan juga kebijakan tim Satgas COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi, kita tetap melaksanakan aktivitas khususnya di industri pengolahan ketika COVID-19 melanda bangsa termasuk Batam dalam hal ini. Kegiatan ini tidak dihentikan, artinya tidak ada melakukan penutupan kegiatan khususnya di sektor industri pengolahan. Ya. Dan alhamdulillah ketika COVID-19 kemarin, pertumbuhan ekspor dari industri pengolahan malah meningkat. Meningkat ya. Artinya ekspor Batam secara keseluruhan Ya. ketika COVID itu malah meningkat dibandingkan di 2019 yang lalu. Nah, banyak nanti mungkin secara gamblang kami juga akan sampaikan. Oke. Mungkin kita silakan dulu mungkin. Itu. Jadi ditahan dulu. Ya. Ditahan beberapa hal, pertanyaan-pertanyaan yang masih menggantung. Ibu lo dari PK, Ya. dari Jakarta, duduk manual. Saya sampai PK, nah. Belajar Sampai sambil belajar coba ngalamin. Pak Ike, kita tahu Pak Ike adalah seorang entrepreneur sejati ya. Artinya orang yang tak pernah patah semangat, turun naik usaha tak luar biasa. Karena kita tahu dari awal bagaimana perjuangan Pak Ike. Sebagai seorang IO, event organizer, seperti apa yang dikatakan oleh Bang Alen di Sampiang, kondisi Batam pariwisata sangat terkontraksi dengan COVID tadi itu. Tentu secara bisnis, Bang Ike sebagai seorang pelaku bisnis di bidang event organizer, berdampak nggak selama 2 tahun nggak? Iya, makasih Pak Sapril. Sahabat Suara Minang TV. Suara Minang TV, ya kan. Nah, kalau berdampak sangat berdampak. Jadi sejak COVID pertama bulan Maret 2020 diberlakukan lockdown dan kebijakan-kebijakan untuk menghentikan COVID. Ya. Sejak itulah 5 hari menjelang event di Balikpapan itu turun surat wali kota Balikpapan lockdown. 5 hari mau opening. Sebelum 5 hari mau opening. Oh. Nah, jadi udah ada persiapan. Event apa waktu itu? Balikpapan Expo. Oh, Balikpapan Expo. Ya, Iya. sama dengan Batam Expo. Batam Expo ya. Hari ulang tahun gitu. Betul. Nah, 5 hari mau opening, lockdown, sudah buyar semua sampai hari ini. Nah, waktu itu sempat untuk bisnis saya organizer pameran itu exhibition MICE. Ya, Itu juga bagian dari bidang pariwisata. Betul, bagian daripada bidang pariwisata ya. Gitu. Nah, ketika itu Maret
stop, masih santai, masih melihat segala macam. Ternyata 2 bulan berjalan, waduh, kacau juga nih, nggak ada event, nggak ada apa. Akhirnya terpikir, berawal dari berpikir apa ini kok kejadiannya seperti ini gitu, bikin kita stuck gitu. Nah, saya marah-marah sama handphone. Kok tiap 2 minggu harus beli paket, Ya, tapi cuma nggak menghasilkan apa-apa. Sementara ini Ya. smartphone gitu. betul. Nah, betul, berarti kan kita yang nggak smart kan. Ya. Smartphone kita pakai, kita nggak bisa menggunakan, nggak bisa menghasilkan. Nah, mulailah saya manfaatkan untuk bidang ekonomi kreatif, yaitu saya membuat merchandise. Kebetulan sebagai ketua umum DPP Alumni Bung Hatta Ya. 2016-2021 2021. punya segmen pasar yang cukup besar. Saya lihat, wah ini kayaknya merchandise boleh juga nih. Saya nggak bisa desain, tapi suka desain. Nah, saya belajarlah dengan Canva. Desain Canva, Canva, aplikasi ya, Canva, betul. belajar secara manual, otodidak, akhirnya bisa menghasilkan, alhamdulillah, Bang, 80 juta Bang, 5 bulan Bang. Oh, Menjual omset merchandise itu. merchandise. Itu kalau tidak salah merchandise-nya lebih kepada apa? Alumni Bung Hatta. Alumni Bung Hatta aja ya? Ya. Masya Allah. Nah, tapi ternyata dengan istiqomah niat kita itu bahwa ini harus seluruh panca indera kita harus berjalan, tetap jalan, nggak mono. Itu emang nggak sesuai dengan penghasilan dari IO gitu ya. Tapi kita suka karena apa, senang karena apa, kita masih tetap kreatif ya, masih tetap itu. Nah, berjalan 6 bulan dibawalah sama kawan ke daerah Bojongkoneng. Stop Nah, dulu Boy. Situ Situ stop dulu ya. Oke. Berarti masuk kepada sesi pariwisata yang benar-benar ya. Ya, Nanti kita akan hubungkan lah dengan kreativitas Kota Batam di dalam di dalam memancing dan membangkitkan kembali pariwisata yang sudah terpuruk di kota selama musim Covid kan gitu ya. sisi lain lah. Sisi lain ya. Bisnis pariwisata Betul. kekinian. Budes. Di sana Soro Minang TV sadonya cukup menarik diskusi kita walaupun agak barek dalam artian lah mulai kita memikir ekonomi wah kan gitu ya. Nah, selama kita galak-galak saja ya Budes ya. Iya. Tapi karena yang kita undang tuh memang orang yang mumpuni di bidang itu ya Budes, tentu kita harus kita gali kan gitu. Masyarakat juga harus tahu seperti apa. Karena prospeknya Batam itu sebenarnya banyak, Pak. Ya. Banyak sekali. Dan itu tidak hanya untuk masyarakat Batam gitu loh. Kita internasional. Ya, awak kan berada di segitiga emas. Baca-baca lah di sana gitu kok do nang komen dulu. Alun leh. Hah? Alun adul. Oh, lo teman nonton banyak bro ya. Oke. Masih mungkin tunggu apa sih gebrakan yang akan datang. Bukan, apa sih tempat wisata yang akan Betul. ada di Batam gitu kan. Oke. Apakah lebih canggih daripada yang dibuat Pak Ike gitu ya. Apa gitu kan. Iya. Oke, Malen. Tentu pemerintah kota terus berpikir keras bahwa cara membangkitkan pariwisata itu Bali. Covid walaupun mungkin kini gue lah mulai agak membaik ya kan. Alhamdulillah itu kita patut bersyukur. Apa langkah-langkah strategis khususnya Kota Batam di dalam memancing balik orang untuk datang sehubungan dengan kondisi Covid itu sendiri, Bang? Makasih Bang Sapril. Sebelum menjawab pertanyaan Mas Sapril, kami ingin menyampaikan sedikit terkait dengan progres yang saat ini. Iya betul. Jadi di tengah COVID-19 kemarin, memang kita melihat dan kita merasakan juga apa yang dialami oleh para pelaku industri pariwisata yang ada di Batam. Pertama adalah sektor perhotelan, akomodasi, kemudian restoran. Ya. Kemudian ada sebuah kebijakan yang dilakukan oleh Pak Wali Kota Batam, dalam hal ini adalah memberikan semacam bebas biaya pajak sementara untuk dalam rangka khusus sehingga mereka bisa pulih, bisa eksis dalam bisnis daripada usaha-usaha termasuk restoran, termasuk juga hotel.
Jadi tidak dikenakan pajak selama Oh, kondisi COVID. selama musim COVID. Iya. Oke. Kemudian yang kedua, ada tahap tertentu. Kemudian Ya. yang kedua adalah kita terus mendorong dan juga memfasilitasi sehingga dapat dukungan bantuan operasional. Paling tidak ini mampu menutupi untuk sehingga hotel termasuk restoran tadi masih bisa eksis untuk bisa bertahan. Ya. Nah, artinya ini juga kita bekerjasama dengan kementerian terkait. Dalam hal ini ada Kementerian Pariwisata yang menggelontorkan beberapa program-program yang sifatnya adalah bersifat stimulan, membantu operasional dan kegiatan restoran, termasuk UMKM. Nah, Termasuk UMKM. UMKM usaha mikro kecil juga alhamdulillah kita mendapatkan support yang luar biasa. Ya, ya, ya. Nah, pemerintah daerah sifatnya memfasilitasi beberapa program-program yang kita coba tangkap dari kementerian terkait. Nah, kemudian terkait dengan keberlangsungan badan usaha khususnya dunia pariwisata yang ada di Batam saat ini, memang ketika COVID-19 kita juga merasakan orang kan enggan, tidak berani melakukan kunjungan-kunjungan. Ya, benar. Bukan ke Batam saja, ke daerah-daerah lain. Betul, betul. Orang lebih banyak stay di tempatnya masing-masing. Nah, begitu juga dengan Batam. Kita juga tadi di awal kami sudah sampaikan kita terjadi penurunan yang sangat luar biasa kunjungan, dan kita patut bersyukur saat ini Batam ini sudah terbuka. Kunjungan dari luar juga sudah dibuka di semua pintu kedatangan. Kemarin di awal memang sudah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura untuk membuka travel bubble, itu khusus di kawasan Nongsa. Khusus di Pelabuhan Nongsa. Awalnya. Jadi mereka berkunjung ke Batam, tapi wisatanya adalah wilayah Nongsa dan sekitarnya. Sekarang sudah dibuka semua, mereka sudah masuk pintu Batam Center, Harbor Bay, Kupang. bisa masuk, cuman memang harus tetap PCR, tunggu hasil segala macam. Setelah itu mereka bebas melakukan Tidak kunjungan. karantina. Menunggu hasilnya memang harus kita tahan menunggu dulu, paling hasil 3 PCR sampai ya? dengan 3 hari Iya, iya, iya. yang masih menunggu mereka. Nah, setelah itulah harapan kita ke depan, mudah-mudahan kalau hasil PCR bisa cepat, itu mereka sudah bisa keluar, bisa melakukan aktivitas. Kemudian mudah-mudahan saat ini memang kita rasakan aksesibilitas. Batam memang Pak Wali Kota dengan program infrastrukturnya membangun infrastruktur di Kota Batam, termasuk aksesibilitas bandara. Insya Allah dalam waktu dekat beliau juga sudah ada kesepakatan dengan Incheon dari Korea akan melakukan pembangunan tahap kedua atau terminal 2 nantinya. Saat ini terminal 1 lagi proses. Harapan pengembangan kita ya? mudah-mudahan ke depan menjelang 2024 yang akan datang kita sudah memiliki Bandara Hang Nadim yang sangat luar biasa ya. Karena kita juga bekerjasama dengan Korea Selatan dalam sebuah penerbangan besar di sana. Kemudian ada kawasan ekonomi khusus tentang kesehatan. Nah, nantinya yang ada di wilayah Sekupang. Jadi Rumah Sakit BB Batam itu akan dijadikan kawasan ekonomi khusus untuk kesehatan. Jadi nanti harapannya ke depan adalah di situ bisa memberikan pelayanan di samping ada perguruan tinggi terkait dengan tenaga medis dokter, kemudian di situ juga nanti akan dijadikan semacam pelayanan kesehatan. Harapan kita orang-orang Indonesia itu tidak berobat lagi ke Singapura ataupun ke Malaysia, atau sebaliknya harapan kita orang Singapura berobatnya nanti ke Indonesia. Itu salah satu, termasuk destinasi yang lain. Di bandara juga akan dibangun sebuah masjid Tanjat. Oh ya. Nah, alhamdulillah itu nih tanya oleh pikir itu. Ya. Nanti artinya orang yang akan ke bandara segala macam akan berangkat. Kalau misalnya Jumatannya masih bisa terkejar sholat. Betul. Dan satu lagi masjid yang fenomenal yang dibangun juga oleh pemerintah Kota Batam. Ini memang gagasan Pak Wali Kota kita. Beliau memang boleh kita katakan memang orangnya bekerja keras, dan alhamdulillah beliau persiapkan sebuah masjid yang ada di wilayah Batu Haji dan sekitarnya. Ini menjadi salah satu wisata religi, jadi ikon wisata religi. Jadi sekarang ini menciptakan sarananya, tapi itu bisa dijadikan wisata religi bagi pengunjung, baik wisata mancanegara. Nah ini ya, harapan mudah-mudahan dengan dibukanya kembali itu Batam, orang ke Batam tidak harus lagi antigen, tidak harus PCR, orang udah bebas masuk ke Batam. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ekonomi Batam bisa tumbuh. Saat ini alhamdulillah di 2021 tadi ekonomi Batam itu tumbuh di angka 4,75%. Jadi ketika 2020 kita kontraksi minus 2,25, tapi di 2021 kemarin kita sudah tumbuh positif di angka 4,75%. Dan mudah-mudahan ini pertanda baik ekonomi Batam. Amin. Itu saja. Terima kasih.
Luar biasa, berarti momen yang tepat Bung Ike datang ke Batam mencari situasi-situasi untuk melakukan kira-kira na bisa digali di Batam. Kan itu. Bung Ike, kita tahu Bung Ike tadi mengecek bahwa di musim COVID sampai berang ke handphone kok mabian PT saja, itu diolah akhirnya masuk PT. Bu Des pernah bakawan di FB juga Pak Ike. Alun lah deh. Biko di add ya. Beliau itu banyak sekali mengupload foto-foto tempat wisata kolega prioritas camping ground. Nah, itu di sebuah pegunungan gitu. Pegunungan gitu. Nah, jadi awak yang menjadi penasaran mungkin sebenarnya dari mana pula ide yang model itu gitu, adanya di pusat kota, ibu kota ya, di kota metropolitan, sehingga Bung Ike bisa seakan-akan wak bisa melihat Bung Ike bisa membaca pola hiburan wisata masyarakat ibu kota go indak kelawi lagi aja ke gunung gini kan gitu nah. Apa ide awal Bung Ike tentang itu? Terima kasih. Sebelum tadi kan depending tuh di sekitar bulan September 2020 vakum di dunia pameran ada 6 bulan. Nah, alhamdulillah izin Allah diperjalankan ke daerah Bojongkoneng, Bogor. Sentul Selatan. Nah, tapi sebelumnya saya sudah punya beberapa analisa. Pertama, orang Indonesia tuh terutama yang punya ekonomi menengah ke atas, bahkan yang ekonominya juga dari kalangan bawah sampai ke atas secara umum, itu suko malala. Gitu. Suko malala. Yang namanya wisata itu Sabtu Minggu lah libur kok. Masuk lo hari Senin tanggal merah. Apa aja wisata tuh? Walaupun katakanlah gitu. Senin lah tanggal merah, besok hari Kamis tanggal merah. Apa hijau tuh? Jadi secara kebutuhan orang Indonesia tuh beda dengan orang-orang di Eropa atau apa yang terschedule nyokumpulkan PT dulu 6 bulan 1 tahun baru nyopai. Kalau anda tiap hari tanggal merah nyopai malah tuh wisata tuh ya. Nah kan gitu. Nah itu satu poin. Kedua bahwa teman-teman yang bergerak di bidang pariwisata, ada beberapa teman-teman yang bergerak di pariwisata, manajer hotel, GM hotel, kemudian kawasan kuliner, kawasan wisata lain. Secara umum itu udah life cycle-nya hampir mencapai titik nol. Ada hotel GM direkturnya Balerung bang. Balerung ya. Nah, itu kan alumni kita tuh. 10%, 5% cuma okupansinya. Hotel masuk ke hotel Balerung itu. Nah, terus yang lain-lainnya kafe atau kuliner semuanya apa ya. Nah, kemudian yang tetap ada yaitu online. Tapi kan kita online ya, online kuliner online, ya, terus apa segala macam. Itu cuma kan kita nggak bisa mendadak bisnis melalui online, kan itu. Tapi kita bisa. Saya itu salah satu lewat online juga yang merchandise itu. Nah, tapi karena kurang tantangan, saya ke Bojongkoneng, diajak ke satu gunung, di tengah-tengah itu datar, di tengah-tengahnya gunung, pinggang gunung, masuk gunung, dia 1000 sekian lah DPL-nya. Nah, saya sangat terkesima lah dengan kondisi di gunung ada tanah datar sekitar 1 hektar. Akhirnya pelan-pelan, nah yang muncul tak kenapa yang muncul adalah buka usaha pariwisata alam terbuka camping ground. Karena sudah ada sebenarnya, saya juga termasuk peniru melihat tren. Oh ternyata ada camping ground, ada Ciwidey, ada apa, dan cukup inilah di Bandung, di mana Puncak,
Nah, tapi dengan melihat kondisi di Bojongkoneng, jarak dari Jakarta itu 1 jam dari Jabodetabek lah ya. Ya, dekat Nah, lah. ini peluangnya kalau kita di ekonomi apa tuh ya? Apa SWOT ya, Bang? Analisis SWOT-nya gitu, Betul, ya kan? betul. Nah, ini semua aspek SWOT-nya dapat. Nggak perlu ke macet-macet Bogor puncak, terus juga dinginnya dapat, segala macam. View-nya lagi, View dapat. view-nya dapat. Dakek lah lah. Dakek lo dari Jabodetabek. Bisa duduk ke situ? Bisa. Belum tuh. Yang pertama tuh masih jalan trekking. Oh, dulu masih Trekking masih 400 meter jalan kaki. Nah, perkembangan singkat cerita, perkembangannya saya ketemu lagi lahan kedua yang betul-betul view-nya kalau orang bilang, teman-teman bilang itu view juara. 3 gunung di cover sekaligus, Gunung Salak, Gede Pangrango, sama Gunung Pancar. Di bawahnya ada lapangan golf kan rumputnya bagus tuh. betul. Nah, terus kawasan Gunung Gelis. Nah, singkat cerita, dalam kondisi yang sulit, 1 tahun lebih tidak berproduksi di bidang pameran, ya tentu secara modal sangat terbatas. Betul. Tapi yang saya pikirkan tetap connect kepada apa? Ya tadi saya bilang kita bisnis apapun kalau Allah nggak ngasih, Iya. nggak juga sukses. Betul. Nah, saya yakin, saya Bismillah Ya. dengan segala sesuatu. Intinya istiqomah. Ya. Jangan pernah kita bisa boleh mulai dari nol, tapi jangan pernah sudah dari nol jalan maunya dari nol lagi gitu. Ya. Berubah pikiran. Nah, terus jalan. Alhamdulillah salah satunya seorang sahabat melihat keistiqomahan saya dan dia melihat wah ini kawan harus dibantu nih. Nah, Heriadi Muna Bang, CEO-nya Prioritas Group kan. Ya. Dia datang, saya juga orangnya tipikal nggak bisa minta-minta. Alhamdulillah dengan Bang Halen, abang kita ini yang punya segala macam jarang minta-minta kita kan, ya kan. Nah gitu. Tapi alhamdulillah kawan ikut mensupport, dia ikut apa ya sampai sekarang. Jadilah itu salah satu kawasan camping ground yang cukup diminati. Karena apa? Wisata alam kita kan dulu suka tuh pergi camping. Ya. Pergi naik gunung. Jangan mahasiswa ya. Jangan kan dia diajak jogai, minta izin saya tidak boleh loh, ke gunung, apa gitu kan. Nomor itu banyak. Nah, tapi sekarang orang tua yang dulu suka membawa keluarganya, anak-anaknya. Nah, itu salah satu poin yang saya dapatkan bahwa pertama cenderung suka wisata. Kedua apa sih tren wisatanya yang ini? Nah, itu tadi kita yang hobi camping, kita bawa keluarga, ibu-ibu hamil muda camping, ibu keluarga yang punya bayi 4 bulan dibawa camping. Karena apa? Udah COVID nggak bisa di ruangan, harus di tempat terbuka. Benar. Ya, Tempat nah, terbuka. jadi Di pusat di rumah. ya, nah kemudian itu salah satu poin kedua bahwa wisata alam menjadi tren dan mudah-mudahan apa. Yang ketiga, kita harus betul-betul memahami apa sih keinginan dia. Nah, kita nggak bisa terapkan peraturan-peraturan yang kaku. Oh, dia mau camping, boleh punya tenda, bawa tenda sendiri. Dia mau enggak ini kita sewa, kita bisa juga. Kemudian apa? Pak, saya mau camping, tapi sebelah mobil buka tenda, boleh? Bisa. Gitu. Nah, terus kita siapkan glamping 2 unit sebagai backup. Glamping, glamour camping. Kayak masa camping pakai dipan, pakai kasur spring bed, kamar mandi ada camping apa tuh? Ah, itu glamour camping. Nah, itu udah keren. Glamour camping, glamping, glamour camping. Jadi camping yang sudah di atas rata-rata lah. Ya. Tidurnya nggak di matras. Betul. Nah, tapi di kasur. Nah, di kasur. Kamar mandi pun bukan publik kamar mandi. Yang lipat ya. Nah, ini berlipat sama lah kamar hotel, cuma konsepnya camping. Konsepnya di alam. Nah, di alam. Nah, kemudian gimana di Batam? Nah, saya sih nggak bisa jawab bagaimana di Batam, tapi cuma gini, tren wisata itu adalah kreatif. Apapun sekarang bisa jadi wisata. Sama kayak Bali tiap sudut tuh tempat wisata, padahal pas kita, tapi nyawa dikunjungin orang gitu. Jadi tempat wisata. Nah, contohnya apa? Sawah. Selama ini kita tahunya sawah tempat padi. Tapi bisa jadi tempat wisata. Tidak yang di situ. Padahal kalau di kampung disuruh ke sawah tidak nemu ada. Di Batam kan melomba-lomba ke sawah yang seketik itu kan. Hutan. Hutan juga kan orang tahunya hutan tempat orang-orang pencinta alam. Enggak. Semua orang suka
butuh lah paling nggak. Tinggal bagaimana memfasilitasi akses dan segala macam. Terus kalau di Batam mana? Saya tadi mau katakan bahwa bisnis camping ground adalah pertama udara di bawah 24 derajat. Nah kalau di Batam di mana 24 derajat? Nggak ada yang mampu terima ya. Nah laut, pantai, tapi pantai bisa. Bisa ya. Nah artinya jangan, pasarnya 24 derajat ke bawah. Oh enggak, di Batam loh, enggak mungkin loh. Nah jangan berhenti berpikir di situ. Betul. Stuck gitu. Iya. Atau berpikir, pantai tempat wisata. Sawah aja bisa. Oh. Tapi pantai gimana? Pantai bisa, pulau bisa. Pulau pakai boat atau apa kan ke pulau bikin bukan di cottage. Nah, Cottage-nya ganti dengan tenda gitu, ya kan? konsepnya konsep alam, Masalah tapi disesuaikan dengan kondisi Batam kondisi. gitu ya. Ya, Oke. gitu, oke. Oke, Tapi terima kasih. Pak yang Idris tangkap bahwa otaknya orang Padang itu di Mado Tampe jadi bisnis. Pantang mencari lahan kosong. Nah kan, Pak Ike tadi pe jalan-jalan ke gunung, nampak lahan tuh kosong kadang gitu kan. Tuh mulai itu berpikir ayah kadang bangun, ayah kadang bangun. Kalau dulu image-nya pantang jelek trotoar kosong kan gitu. Iya, betul. Berarti UMKM lah gitu kan. Betul. Kalau kini kan nggak boleh lah ya Pak di trotoar itu. Kalau dulu. Nah kini tapi di Batam Pak Iris lihat yang camping itu pun sudah mulai gitu. Di pantai di Barelang itu Pak di mana Pak? Bukan Rano ya, Rano juga. Yang baru-baru kok di Barelang jual ada Pak. Jadi menyediakan tenda, camping gitu kan dan bisa bermalam untuk paket keluarga, untuk rame gitu. Memang sudah ada. Dan juga terakhir itu nampak yang di Nongsa ya Pak ya. Nah itu sudah mulai Pak. Ya. Cuman yang sebenarnya menjadi inspirasi itu Pak Ike di Ate Gunung gitu. Sementara kan banyak bukit yang masih kosong di Batam. Banyak bukit yang akan kita olah gitu kan. Oke, Udes. Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan, kayaknya mulai ada komen-komen. Nah masuk. Nah dari dun sana, lele bo cuma tuh Udes. Lain. Coba baca. Kayaknya ada pertanyaannya tadi itu untuk Bang Alen. Coba. Dari Pak Pimpret kita, kondisi pariwisata Batam pasca COVID-19, Ya, benar, judul betul. cerita pada Betul. malam hari ini. Kemudian Joe Rigan, semoga pariwisata Batam cepat pulih kembali dan ramai oleh Wiskal dan Wisman. Amin. Ya. Kemudian Rifai, apa gebrakan Pemko Batam untuk pariwisata yang sudah lesu? Wow. Ini pertanyaan untuk Bang Alen nanti ya. Kemudian Sahawal Karta, mantap suara Minang TV, semoga sukses terus mantap. Amin. Adnan Chan, apa tips bagi masyarakat yang bisa berbisnis di dunia wisata seperti travel? Oke. Oke, Nusana Suara Minang TV yang menonton, alhamdulillah ada beberapa orang yang menonton. Terima kasih. Jika ada nanti pertanyaan-pertanyaan dan komen, silakan mengisi komen di. Atau yang kama saran, Pak, itu ada Bukit Stop gitu, silakan. Gitu. Waduh, nak majak Bung Ike ke nak berinvestasi pariwisata di Batam kan? Karena sebentar lagi kata Pak Febrialin tadi lah mulai dibuka satu-satu karena Nongsa ya Pak, terus dari Bintan lah bisa masuk gitu. Jadi sebentar lagi lah bisa bebas keluar masuk. Jadi banyak peluang gitu. Insyaallah mudah-mudahan. Bang Alen, dari Pak Rifai, apa sih gebrakan pemerintah Kota Batam untuk menaikkan kembali pariwisata yang kondisi lesu saat ini gitu? Terima kasih Pak Rifai ya. Pak Rifai di Batam juga ya. Ya, mudah-mudahan di Batam. Mudah-mudahan di Batamnya. Terima kasih. Memang kondisi saat ini mungkin pariwisata kita alhamdulillah sudah mulai mengalami perbaikan, peningkatan. Karena sudah tidak ada lagi yang namanya PPKM sekian untuk pelarangan terhadap aktivitas ekonomi yang ada di Batam. Ini salah satu yang menjadi tracing Pak Wali Kota bahwa kita membuka aktivitas ekonomi yang ada di Batam, termasuk dalam hal ini adalah pariwisata. Nah tentunya di tengah kondisi COVID-19 ini, saat ini memang dari data yang kami dapatkan
Itu yang saat ini yang masih dirawat itu sekitar 100 orang. Oh, masih ada ya? Masih ada sekitar 100 orang. Tapi kita yakin suatu saat ini akan hilang, semakin akan terjadi berkurang, ya? mengalami penurunan terus secara drastis. Jadi Bapak Ibu sekalian, aksesibilitas yang menjadi prioritas utama Kota Batam ini. Jadi artinya semua pintu, harapan kita biasanya ada 19 pintu masuk ke Batam ini. Ya, khususnya domestik. Jadi melalui pintu bandara. Jadi Ya. bandaranya ada 19 daerah yang connect secara langsung untuk Terbang Batam. langsung ke Batam. Ke Batam. Tapi saat ini memang ada beberapa daerah yang harus transit dulu ke Jakarta, termasuk Jogja. Biasa Jogja kita langsung. Iya, 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 Nah, iya. Kita ini juga dialami karena kondisi penumpang juga. Ya. Penumpang, harapan kita mudah-mudahan dengan tidak adanya pelarangan rapid antigen segala macam, artinya pemerintah juga meyakini bahwa insya Allah kita ini semuanya akan sehat di Amin. tengah kondisi Ya. endemi saat ini, insya Allah, sehingga aktivitas ekonomi juga bisa berjalan seperti semula. Nah, tentunya kita juga mendorong pelaku pariwisata yang ada di Batam, khususnya terus melakukan kreativitas di dalam membangun ekonomi di Batam ini. Pemerintah sifatnya fasilitasi, pemerintah itu sifatnya stimulan. Jadi artinya silakan Bapak Ibu sekalian, termasuk tadi yang ingin menyampaikan bagaimana secara mudah untuk mengurus perizinan travel agent. Ya. Kita sekarang punya pelayanan terpadu satu pintu. Jadi nanti bisa melalui pintu PTSP Batam yang di Batam Center, apa saja yang menjadi persyaratan untuk mendirikan sebuah travel agent. Artinya tidak ribet Bapak Ibu sekalian, artinya ini kita satu tangan, artinya izin langsung dikeluarkan oleh salah satu pimpinan yang situ sudah ditunjuk Ya, oleh Bapak Wali Kota Batam. Nah, kemudian strategi lain, Batam ini sebuah daerah yang memang sebagian besar adalah perairan. Ya. Jadi memang andalan pariwisata Batam ini adalah juga memang memanfaatkan fasilitas laut. Nah, mungkin kita saat ini pernah mengenal yang namanya Batam juga ada tempat untuk melakukan kegiatan diving, senam, selam ya. Betul, betul. Salah satunya ada di Pulau Abang. Di situ perairannya indah. Ya, ikan-ikannya juga bagus, airnya jernih juga, salah satu destinasi pariwisata yang menjadi andalan Batam, khususnya untuk di sektor maritiman, maritim, ya. kelautan. Kemudian ada pengembangan lain yang dilakukan oleh pihak swasta. Salah satunya ada di Pulau Rano, kemudian ada koral, segala macam, Capri koral dan cukup banyak, termasuk di wilayah Barelang dan sekitarnya. Dan juga di Batam juga tadi yang disampaikan oleh Ibu apa? Budes. Budes. Sesuatu hal yang unik di Batam yaitu ada di Seitemiang. Karena Batam ini kan bukanlah daerah pertanian. Ya. Karena tidak digadang-gadangkan sebagai daerah pertanian. Ya. Karena pertanian hanya sebagian kecil dalam kontribusi ekonomi Batam. Karena yang paling besar tadi adalah di sektor industri pengolahan. Itu hampir 60% ekonomi Batam dipengaruhi oleh industri pengolahan. Tapi jangan dikira bahwa di Batam ini tidak ada padi itu bisa tumbuh. Nah, tadi apa yang disebut Budes. Iya, iya. Jadi ada sebuah daerah yaitu namanya itu Seitemiang. Ya. Memang didesain sebagai daerah perkebunan ataupun pertanian di situ, agrobisnis, Ya. dan alhamdulillah padi bisa tumbuh di situ. Walaupun- Nah, memang bukan untuk konsumsi Betul. masyarakat Batam, tapi konsumsi terbatas saja. Alhamdulillah itu padi bisa tumbuh, itu kita saksikan, kita langsung hadir pada waktu itu. Dan sempat panen perdana padi waktu hari itu. Itu sebagai itu masyarakat. Ini inisiatif kreatif masyarakat di situ. Pengelola Jadi pariwisata situ ya. pengelola pariwisata di situ. Jadi bukan harus pemerintah daerah, tapi pemerintah dalam hal ini memfasilitasi, mendorong masyarakat untuk melaksanakan aktivitas ekonomi. Nah, mumpung saat ini, mudah-mudahan harapan kita bersama-sama ini, kita pemerintah menjaga kondisi Batam ini supaya terus aman. Amin. Artinya dari sisi sebaran ini semakin menurun. Ya. Harapan kita silakan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kembali, semangat kembali dalam berbisnis dari berbagai sektor yang memang selama ini mereka geluti. Kalau memang itu tidak apa yang disampaikan oleh Pak Ike, artinya tidak terfokus pada satu bisnis. Kalau memang itu memang tidak sulit untuk kita wujudkan, mungkin silakan bergerak di sektor-sektor yang lain itu. Ya, artinya Bang, sebenarnya sektor pariwisata itu Ya, seperti Bang Ike bilang, itu sebenarnya bisa berimprovisasi dengan segala bidang ya. betul. Artinya banyak yang bisa, jadi bukan hanya sekedar tempat untuk dikunjungi, tapi banyak hal-hal yang melibatkan sektor-sektor yang lain ya. Oke. Ini sebentar Bang Len, oke. Kira-kira untuk
sektor pariwisata bisa nggak Bung Ike yang sebagai salah satu pelaku dari seorang pengusaha di bidang itu, sektor apa saja yang tumbuh gara-gara ada tampek wisata nanti gitu? Ada nggak sektor-sektor lain dampak daripada multi efek lah? Multi efek anggaplah seperti Dampak positif. betul seperti umpamanya tadi apa tampek gitu yang di Bojongkoneng ya camping ground tadi itu ya kan kira-kira ada nggak dampak-dampak positif terhadap sektor-sektor yang lain gara-gara adanya wisata itu tumbuh gitu. Ini pertanyaan cukup sulit. Kenapa? Karena saya bukan pelaku murni pariwisata ya. Tapi ini sekarang kita coba. Nah, yang jelas dalam satu bisnis yang melibatkan massa, melibatkan orang banyak, kayak saya dibilang pameran sebelumnya, itu turunannya banyak. Turunan-turunan itu banyak. Gitu. Penunjang untuk itu. Kemudian pariwisata juga gitu, karena melibatkan banyak orang. Untuk pariwisata itu banyak kebutuhannya. Kalau tadi bicara diving, untuk sewa alat selam, kemudian merchandise, orang bangga kalau pakai Batam diving. Betul. Apalagi kualitasnya bagus. Iya. Suka. Kemudian untuk mencapai tempat itu kan juga punya ini transportasi, ya kan. Nah terus yang lain-lainnya. Nah kalau secara spesifik saya memang agak ragu saya mau menjawabnya, takutnya salah gitu ya. Tapi kalau memang Batam seperti Bang Alen bilang, kita semua masyarakat Batam aku yakin bahwa perairan yang menjadi dominan ya apa yang di perairan itu kan mulai dari pantai ya, bibir apa ya, laut yang dangkal, betul, terus tambah pulau yang ada di dalamnya. Ya, nah itu yang tinggal di create. Tapi intinya ketika kita yakin analisa dan melihat tren yang ada, ini bisnis bisa berjalan, ya harus konsisten, harus istiqomah. Jangan sebulan nggak ini, saya mungkin sebulan 2 bulan juga belum ada ininya, belum ada hasilnya gitu. Wah, tapi ternyata promosi, pemasaran, kita udah punya pasar, saya masuk ke grup-grup yang hobi-hobi camping, wisata alam segala macam. Itu saya punya prinsip satu, sesuatu barang yang kita jual, kita pasarkan, ya, sesuatu barang yang kita jual, kita pasarkan, belum tentu dibeli orang. Ya. Apalagi kalau nggak dipasarkan. Gitu. Ya, jadi pemasaran itu menjadi penting. Jangan apalagi sekarang dengan medsos, pemasaran sangat-sangat murah. Kalau dulu Bang, kalau kita pameran Batam Expo Bang, itu pakai baliho, itu bayar mahal. Sekarang materi balihonya nggak usah dicetak, masukin dalam ini, kita sebarkan, selesai. Nah, terus kalaupun kita berbayar, kita bisa mencapai angka di atas 10.000 orang, bayarnya cuma 50.000, 100.000 di Facebook. Jadi prinsipnya produk yang kita jual harus sering dipasarkan. Kenapa? Kita pasarkan aja orang belum tentu beli. Apalagi kalau kita nggak pasarkan. Oke. Di sana Soro Minang TV sebuah motivasi juga dapat di awak dari seorang entrepreneur. Awak menyebutnya beliau adalah seorang entrepreneur sejati ya. Karena awak tahu percis beliau turun-turun naik usaha ya Bang ya. Enak. Satu angkatan kuliah dulu. Kalau kuliah awak senior, tapi kok umur beliau senior. Tapi sama-sama alumni. Iya. Budes sebelum ke situ, Budes ada enggak tanya ke Bang Alen atau semua itu? Soalnya ini banyak yang Jangan banyak pendek-pendek saya. Pak, kalau nggak salah yang satu gebrakan yang dibuat Pemko itu pelabuhan yang terbaru di Sekupang, yang katanya cuma 10 menit ke Singapura. Jadi maksud itu ketika pintu dari 3 pintu inilah terbuka gitu Pak. Jadi banyak sebenarnya kalau dulu kan Batam terkenal kota industri ya Pak ya. Kalau kini kan lebih kota Batam itu menjadi kota pariwisata gitu. Karena melemahnya mungkin industri, agak kurangnya mungkin, tapi dialihkanlah ke pariwisata. Tapi dibandingkan pariwisata dengan kota industri yang dulu, income-nya mana sih Pak yang lebih besar gitu? Ya. Masih Bu Des, Batam ini memang
ada 4 sektor yang menjadi unggulan Batam, andalan Batam. Pertama ada di sektor industri, Itu ya tetap yang ya, besar ya. perdagangan, jasa, termasuk pariwisata, termasuk alih kapal. Di dalam PDRB kita bahwa hampir 55% itu sumbangan dari sektor industri pengolahan. Jadi kalau kita katakan bahwa industri pengolahan saat ini mengalami, ya memang betul ada sebagian memang perusahaan, tapi dia memang masih dominan memberikan kontribusi terhadap ekonomi Batam. Nah, sektor pariwisata tadi kami di awal menyampaikan ada pariwisata itu kami menyambung lagi ya, baik sampai multiplier efeknya cukup banyak ya. Jadi sektor pariwisata ini mampu mendorong sektor ekonomi lain. Iya. Jadi orang semakin banyak orang datang ke Batam, ya, baik wisatawan mancanegara, hotel kan makin penuh dampaknya. Kemudian juga wisatawan domestik banyak datang ke Batam. Orang kan butuh transportasi. Secara otomatis transportasi juga akan berkembang, hidup gitu. Kemudian ya termasuk taksi, bus dan lain sebagainya. Kuliner juga makanan, restoran, dampaknya ada ke sana. Jadi orang jual restoran segala macam juga akan semakin banyak yang akan berkunjung. Kemudian perdagangan. Nah, saat ini perdagangan ya, salah satunya merchandise tadi. Batam kan salah satu kota yang memang untuk kota belanja. Dengan kondisi saat ini, kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan di Batam, banyak pertokoan-pertokoan kita yang mengalami ada yang tutup dan lain sebagainya. Ini jadi dampak dari pariwisata ini luar biasa. Harapan kita Batam ini kembali seperti semula, artinya kunjungan tadi semakin tetap stabil seperti semula ataupun di angka 1,5, 1,7 ini kita yakin bangkit. Kemudian kunjungan domestik yang ke 6 hingga 7 juta. Kami yakin perdagangan juga akan hidup. Jadi artinya multiplier effect dari pariwisata sangat berpengaruh terhadap sektor-sektor yang lain. Jadi bukan hanya sekedar orang datang ke Batam ini hanya untuk makan atau nginap, tidak. Tapi dia juga akan belanja hal-hal yang lain, termasuk misalnya perawatan segala macam, massage dan sebagainya juga akan mengalami peningkatan. Jadi Bu Des, dampaknya luar biasa. Tadi Bu Des katakan terkait dengan pelabuhan ya. Kita sebenarnya sudah punya pelabuhan internasional, ada 6 pelabuhan internasional untuk angkutan orang. Nah, yang disampaikan Bu Des tadi adalah angkutan barang nanti terkait dengan pembangunan pelabuhan terkait dengan peti kemas. Saat ini Pak Wali juga sedang mengembangkan pelabuhan Batu Ampar. Dan dari kementerian juga ingin mengembangkan salah satu pelabuhan yang berada di wilayah Sekupang dan sekitarnya. Karena ini memang betul lebih dekat apabila dibandingkan Batu Ampar, dengan artinya lokasi yang ada di wilayah Sekupang ke arah negara tetangga memang lebih dekat. Tapi intinya itu juga akan dikembangkan sebagai wilayah pelabuhan, termasuk peti kemas di dalamnya nanti. Kita juga harapan kita mudah-mudahan ini menjadi sebuah apa yang menjadi cita-cita awal Batam ini menjadi kota transshipment, ini bisa terwujudkan ya. Karena transshipment kita memang belum bisa mewujudkan sebagai kota yang harapan kita paling tidak bisa bersaing ataupun mendekati ataupun setengahnya dari Singapura lah harapan kita ke depan. Sehingga pergerakan apa yang kita harapkan menjadi sebagai kota transshipment ini bisa terwujud untuk masa-masa yang akan datang. Itu Bu Des. Jadi untuk aksesibilitas orang itu ada 6 pelabuhan yang bisa dilalui untuk pintu Batam. Luar biasa sekali Batam. Bang, jangan stop. Masih ada pertanyaan. Seberapa besar optimisme Pemko Batam di tahun 2022 tahun 2022 yang tergambar di dalam APBD Kota Batam sehubungan dengan pariwisata. Itu kan gambaran optimisme kan dari situ bukan? Nah, seberapa besar Pak optimisme Pemko? Ya, kalau melihat kondisi saat ini di angka pertumbuhan ekonomi kita di kisaran angka 4,75 di 2021. Ya. Dan progres direncanakan di 2022 ini diprediksikan di angka 5,5 plus minus 1. Harapan kita di angka 5,5. Artinya kita meyakini ke depan itu angka termasuk sektor pariwisata ini juga akan mengalami peningkatan untuk Kota Batam. Prognosis kita di angka, kalau APBD secara keseluruhan itu di angka 3,27 triliun. Itu angka kita. Sektor pariwisata salah satulah yang kita harapkan menjadi penyumbang pendapatan asli daerah di samping sektor-sektor yang lain. Kita ada pajak penerangan jalan, BPHTB dan sebagainya.
harapan kita pariwisata bisa bangkit lagi seperti di 2019 yang lalu angka pendapatannya. Ya, sebelum COVID yang lah. sebelum COVID-19. Ya. Oke, Nusana Soro Minang TV sadonyo Budes kita calik-calik tadi sebenarnya ada satu pertanyaan balik. Kok Anda tahu kok siapa yang bisa menjawab? Apa tips bagi masyarakat dari Pak Adnan Chan Budes ya? Tip bagi masyarakat yang biasa berbisnis di dunia pariwisata seperti travel. Kira-kira dalam menghadapi suatu kok Bung Ike lah kayaknya guys sebagai seorang pelaku. Nah, dalam kondisi susah mereka apa tip yang bisa Bung Ike berikan kepada Dunsana Soro Minang TV supaya bisa bertahan aja cukup lah kan gitu. Yang uranggo selama go memang bergerak di bidang pariwisata. Ya, terima kasih. Ya, kalau bisnis yang selama ini dijalankan yang sudah established atau sudah mapan ternyata sulit dilakukan, ya diversifikasi. Coba beralih melirik yang lain, yang turunannya yang mungkin bisa. Nah, Masih di sektor pariwisata. Ya. Nah, contoh kalau misalnya sekarang orang trennya udah nggak mau lagi bikin apa wisata-wisata di tempat yang tertutup, Ya. ya, yang kira-kira tempat kerumunan. Nah, saya bikin tempat camping ground itu, saya bikin klaster, bukan satu hamparan, Iya. karena saya tahu, Di blok-blok. ya, Jadi nggak gabung-gabung. enggak gabung-gabung. Klaster ada yang untuk usul 1 tenda, 2 tenda, 4 tenda, ada juga yang alun-alun, yang jumlahnya bisa 15 tenda sekaligus. Mungkin anak-anak pramuka umpamanya. Misalnya atau beberapa komunitas tenda, atau komunitas motor, komunitas macam-macam. Nah, gitu. Nah, artinya melihat sisi lain. Nah, saya kan juga susah mau ngasih tahu, tapi tentu pelaku bisnis itu dia travelnya travel apa. Ya. Misalnya kalau dia travelnya memang membawa tamu-tamu, tawarkan sesuatu yang meyakinkan tamu bahwa wisata ini aman. Nah, tapi kalau masih tamunya itu masih berpikir, aduh, kondisi nanti saya terkena COVID atau ini gitu, dan kita sebagai penjual jasanya nggak bisa meyakinkan gitu. Saya ketika satu area yang kapasitas 4 tenda, dia minta cuma untuk 2 tenda privat, saya kasih. Oke, untuk meyakinkan dia bahwa dia aman. Jadi tak bisa digabung dengan yang lain. Nggak bisa. Nah, jadi artinya apa? Kita bisnis itu memberikan apa yang diinginkan oleh itu. Nanti kalau mereka udah merasa nyaman dengan yakin, dia bisa bayar mahal. Oke Bu, ini 4 tenda, Ibu mau 2 tenda, kan jadi saya cas untuk 3 tenda. Nggak apa-apa, yang penting saya aman gitu ya. Iya. Gitu. Dan bikinnya barang di bayi lah. Enggak, karena yang wisata-wisata itu yang saya bilang tadi dari bawah sampai atas, yang bukan, ya mohon maaf, tamu saya itu yang mulai dari pakai motor sampai mobil Lexus. Ya. Ya kalau Pajero sama Alphard itu udah biasa lah. Ini yang udah kelasnya ini, mereka yang penting aman. Dia bisa bawa keluarga, bisa happy di tempat alam terbuka gitu. Tapi kalau kita bilang, wah nggak bisa nih, jangan, nggak, ini untuk 4 harus nanti gitu. Udah. Oke. Udah cabut dia bisa. Nah, Jadi, tapi yang terpenting ada satu yang mau saya sampaikan. Bisnis pariwisata itu satu. Saya selalu bilang waktu masuk tadi Pak Safir kan, ya Pak Pemret ya. Ini saya cukup apresiasi karena bersih. Bisnis jasa pariwisata adalah bersih. Yang bersih dibersihkan, apalagi yang kotor. Ya. Jadi jangan ngeliat, oh ini bersih nih, nggak dibersihkan karena masih bersih. Harusnya tetap Harus tetap dibersihkan. Betul. Jangan tunggu-tunggunya perkara. Kalau lo Pak Semina perkara kan gitu. Karena kan suara Minang kok. Iya, suara Minang. Perkara apa ya tuh? Enggak, suaranya Pimret lah berang tadi kok. Aduh. Kok bahasa Indonesia ya tamu itu baru tak kenal iya. dari Jakarta gitu ya. Ada maklum kan gitu ya. Oh, jadi memang apa namanya Membaca keinginan wisatawan, membaca keinginan wisatawan. Dia butuh. betul. Dia butuh. Satu hal tadi yang menjadi catatan bagi awak tadi apa itu ya, Bang Bung Ike bilang ya kalau memang core bisnis kita yang berjalan batang ya. tergerus benar-benar tak bisa diselamat stuck ya kan. Cari turunan-turunannya kan gitu ya. Nah, cari turunan-turunannya. Ya.
tapi tetap di sektor yang sama. Tetap di sektor yang sama ya. Nah? Ya kalau misalnya diajak pergi wisata tawarannya secara umum misalnya kunjungin ke kemana-mana, ke vihara atau kemana ke sini kan, nah, tentu ada alternatif lain, ada tawaran lain yang kira-kira membedakan dan dia penasaran. Apa caranya? Tentu harus ada loh. Kalau Pak Safril dengan tim Suara Minang buka sampai camping ground, ya siap-siap buang-buang ini dulu promosi, ajak kawan-kawan camping ya kan, lah gratis dulu kan foto-foto untuk materi-materi gitu kan. Iya. Api unggun dulu kan. Betul. Dikunjungi aja Pak Rudi kan. Makalen ya. Tapi mau kita menunggu Pak Ike ngajak gitu. Camping ke situ. Iya. Kita cari dulu ke situ kan. Iya. Ada satu lagi di sana Suara Minang TV sadonya. Sejak COVID sampai kini, maka kalau memang bisnis kita itu adalah jasa ya Bang ya, maka kata-kata aman sudah harus menjadi satu brand yang harus kita jual kepada customer itu sendiri. Aman bukan dalam artian bukan hanya sekedar masalah aman dari perampokan, tidak, kenyamanan dalam berwisata tidak, tapi aman dari sisi kesehatan dari dampak virus COVID itu sendiri, kan begitu ya kan? Nah, itu kan suatu tambahan ya Bang ya? Betul. Mencairkan ketakutan. Benar, paranoid ya. Oke. Sip. Oke, itu sana Suara Minang TV sadonya. Budes, Budes kayaknya ada beberapa di bawah Pak Budes. Siapa tuh? Pak Adnan Chan. Pak Adnan tuh. Apakah benar sirkuit F1 dan MotoGP dibangun di Bintan? Tuh. Wah. Ada nggak informasinya Kak? Ada lah nak. Tapi pun di media. Bintan kan wilayah. Bila beda ya. Wilayah. Tapi informasi. Itu Kepri punya gawe. Beda. Ada berita. Beritanya ada ya. Oke. Jadi Kemudian Assalamualaikum Rini Jamba. Ya. Assalamualaikum Pak, seberapa besar pengaruh media dalam mempromosikan wisatawan? Paling besar lah tuh. nah gini cek lu Bang Len yang jawab lu. Dari sisi Pemko, butuhkah Pemko media promosi apapun untuk memasarkan Batam dari sisi pariwisata? Salah satu Suara Minang TV akan Oke. Sangat butuh. Media memang sangat sesuatu hal yang penting dalam memberikan informasi kepada halayak ramai. Ya. Di dalam istilah pariwisata itu kita mengenal yang namanya ABG Caem. ABG Caem. ABG CAM. Apa tuh Bang? Itu ada akademisi. CAM itu Akademisi. Ya. ABG itu anak Ya. baru gede. B itu kan businessman, pelaku industri pariwisata. Bisnis, pelaku industri. G itu government, pemerintahan. Oke, government, ABG. C itu community, C itu community. CAM. C itu community. Community. M itu media. Jadi artinya 5 hal tadi tidak boleh melepaskan khususnya media. Jadi media sangat penting khususnya dalam rangka memberikan informasi kepada halayak. Artinya kegiatan termasuk pemasaran segala macam tanpa media tidak mungkin gitu. Tidak mungkin kita cuap-cuap. Makanya media sosial ini kan bagian dari media. Iya. Betul. Kemudian kawan-kawan wartawan juga bagian dari media. Jadi artinya keterlibatan kawan-kawan media luar termasuk hari ini Suara Minang TV. Suara orang awak. Artinya ini bagian tidak terlepaskan mempromosikan. Mempromosikan ke halayak ramai. Jadi artinya mungkin bukan orang awak saja yang menonton itu, tapi bisa saja artinya ada informasi. Jadi artinya media hal penting di dalam mempromosikan pariwisata. Tidak terlepaskan media. Jadi tidak bisa ditinggalkan. Tidak bisa ditinggal media. Nah, bentar Bang. Bung Ike, awak tahu sekali lagi urusan dengan media. Cara menggadang kolega apa namanya? Kolega prioritas camping ground, perjuangan Bung Ike dari sisi promosi, sehingga awak danga-danga ada ke artis yang camping di situ gitu. Tentunya tidak mungkin gara-gara baliho dah.
pasti ada media tertentu yang bisa sampai ke telinga orang yang memang pingin berwisata dengan kekinian seperti itu gitu. Ya, seperti Bang Alin bilang bahwa media itu walaupun urutan terakhir, dia yang lain tidak berarti kalau media ini nggak ada. Itu kan ada tadi A, B, G, Betul, C, CM. Kalau M-nya nggak ada, ini nggak berjalan gitu. Nah, sebenarnya gini, media ini hari ini promosi di media itu sangat murah. Sangat murah. Ya. Ya, walaupun dia berbayar juga sangat murah. Nah, tapi tidak bisa, saya juga tidak bisa sendiri mempromosikan. Saya harus punya tim, saya harus berbagi, saya harus punya marketing, ya kan. Nah, siapa yang fokus di Facebook? Nah, karena saya familiar Facebook dan WA, saya masuk di seluruh grup-grup Facebook dan WA. Instagram saya gak gaptek, belum familiar. Yang marketing saya anak muda, yang memang anak muda kan sukanya IG. Betul. Wah, dikit-dikit IG, IG kok kecewa kan. Ya kan ada Instagram. Ternyata dari Facebook, WA yang awak mainkan, terus IG yang dimainkan oleh marketing, tim marketing segala macam, itu efektif. Ika Nurjanah dengan suaminya camping tidak kita endorse, kita datang sendiri dan dia bayar, nggak ada cerita perai gitu. Tadi Budes siapa? Itu lain. Lain. Maksudnya apa? Kita ya kolega, konsepnya adalah pertemanan. Ya. Nah, kita bisa melihat, oh ini bolehlah kita kasih gratis atau kasihlah diskon atau apa ya, kita nggak ini. Nah, artinya apa? Hampir hari ini Ika Nurjanah, Hari Capri, datang, Jody Edwin, Bejo, datang ke camping ground. Nggak ada yang kita bayar, tapi mereka memang datang dari promosi kita. Promosi media. Kemudian ternyata tamu-tamu itu mungkin 50% adalah orang-orang yang mulai menjadi YouTuber. Jadi dia kesan tuh bikin konten. Oh iya. Nah, bikin konten baik itu dari pemula yang udah sampai yang memang sudah YouTuber kelas yang followernya udah 100 ribuan. Iya. Nah, itu mereka bikin konten baik itu yang udah profesional, itu tetap bayar. Kita nggak ini. Kenapa? Dia mencari konten. Jadi bukan kita telepon dia atau kita ajak dia gini, ayo dong ini kita. Apalagi alam ya kan banyak. Enggak. Nah, itulah keuntungan hari ini. Kalau saya seorang YouTuber, saya mencari konten. Kalau saya YouTubernya kuliner, ya bukan berarti saya pengen difasilitasi kuliner. Kenapa? Dari YouTuber itu, ya di YouTube itu saya menghasilkan banyak uang. Jadi sekedar makan untuk mendapatkan konten itu murah bayarnya. Kuliner itu enggak, gengsinya juga tinggi. Masa mau gratis sih gitu kan? Untuk menghasilkan kualitas yang baik nggak mungkin gratis kan gitu. Nah itu jadi media itu harus pandai memanfaatkan, ya kan. Kemudian memanfaatkan media ini bukan hanya poster-poster yang kita sebarkan aja, harus mampu membuat narasi. Ya. Nah, ada psikologi marketing. Nah, psikologi marketing, bagaimana kita memberikan informasi atau gini, bagaimana kita tidak menjual tapi orang beli. Nah, itu ilmu marketing dewa itu. Tingkat dewa. Saya pernah nggak menjual tapi orang beli. Ada tuh ilmunya tuh. Itu sesi lain. Tiga. Kalau saya bisa bocorin, saya bocorin. Betul. Media bukan hanya membuat desain, Ya. tapi juga membuat narasi. Jangan orang cuma menjual. Orang kalau sudah terpikir dari di otaknya bahwa orangku mana dia mah. Apalagi orang-orang orang rumah. Tapi kalau kita membangun narasi, berubah tuh orang kan menggali baju memberikan sebuah informasi, edukasi. Iya. Gua juga. Oke. Nusana Solo Minang TV, Budes. Aja berani coba celik lah. Lah di kode kita tadi. Lah setengah 10 ya? Jam kita. Ya, lah setengah 10 ya.
kita sapu lah don lah ya. Berarti ini jambak terakhir ya. Oke, di sana Suara Minang TV sadonyo, pertemuan kita malam hari ini cukup memberikan sebuah motivasi-motivasi tertentu ya. Sebenarnya banyak lagi yang mau kita korek. Banyak yang perlu kita korek ya. Beliau sebagai orang Iya, karena nih berkaitan dengan Batam ini, Betul. karena tujuan kalau APBD meningkat, nah pegawai juga sejahtera. Mudah separuh ini bikin ya. Lalu ini ya. Oh berarti APBD itu lain aja, kalau turun, ya, oh kok pastilah keturun gaji kan. Oke, di sana Suara Minang TV sadonyo, berakhir pertemuan kita, tapi sebelum berakhir kita minta 1-2 kata dari Bang Alen, harapan terhadap masyarakat Batam. Terus jangan lupa Suara Minang TV, suara orang awak. Oke. Terima kasih. Terakhir untuk statement. Karena pintu Batam sudah sangat terbuka, jadi nggak usah ragu lagi ke Batam. Insya Allah aman. Ya, Mas Minang Ya. betul, Pak. Hah? Mas Minang. Insya Allah aman Ya. kalau tiba ke Batam. Karena pintu mancanegara juga lah dibuka untuk Batam. Jadi satu pelabuhan juga lah dibuka, bandara lah dibuka. Jadi harapannya tentu mari kita bersama-sama bahwa Batam insya Allah akan bangkit kembali. Insya Allah, amin. Pariwisata khususnya juga akan bangkit kembali. Karena Batam ini sangat mengandalkan kunjungan. Betul. Kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Silakan datang ke Kota Batam, banyak destinasi pariwisata yang ada di Batam tadi yang bisa dikunjungi, yang terbaru. Gue yakin kawan-kawan Suara Minang TV, suara orang awak, kamu yakin insya Allah kau tiba di Batam tidak akan menyasar. Iya. Banyak pilihan-pilihan untuk Tanah Ambo untuk hadir ke Kota Batam, bandar dunia Madani. Madani. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ike. Ya, saya Kota Batam ini sebenarnya udah menjadi kota kedua ya selain Jakarta ya. Karena saya senang dengan Kota Batam. Pertama, brandingnya kuat. Itu inget tuh, brandingnya kuat. Kalau orang brandingnya Bali katanya kan, Bali aja sekuat itu masih promosi. Pemerintah pusat dijor-joran uang APBN untuk promosi itu. Nah, Batam kalau dibantu alhamdulillah lah. Tapi nggak dibantu, dia punya brand yang kuat. Nah, sekarang bagaimana masyarakat tetap bisa melihat peluang itu, sisi lain pemerintah bagaimana kebijakannya bisa membuka peluang tadi yang disampaikan Bang Alen kan gitu ya, bahwa Batam itu punya magnet ya, mau dibilang itu kota segitiga, mau kota belanja, mau apa, wah, udah sebenarnya kalah juga Bali dari sisi branding yang berbeda. Kalau Bali kan wisatanya alam, kalau sini wisatanya tadi industri, produksi dan lain-lain gitu. Nah, closing statement saya, salah satu mengundang wisatawan ke Batam yaitu melalui Batam Expo. Jadi dengan adanya Batam Expo ya, 5 tahun yang lalu. Ada Batam Expo tuh dari luar kota, dari mana-mana tuh datang. Nggak ada alasan mau pergi ke Batam gitu kan. Makasih. Oke, di sana Suara Minang TV sadonyo, Budes, alhamdulillah kita lah berakhir pertemuan kita di sana Suara Minang TV. Yang pastinya kita himbau kepada seluruh Dosana Minang TV, Pak. Ya. Ayo sama-sama kita majukan Kota Batam. Jadi model yang padi tadi itu kan dari masyarakat ya, Betul, Pak, ya. Jadi kalau ada masyarakat yang lain Silakan. yang punya kreatif, silakan gue dan Pemkot Batam akan mensupport ya. Ya, insya Allah. Oke, demikian Dosana Suara Minang TV pertemuan kita kali ini di dalam rangka berbicara kondisi wisata waktu COVID maupun di setelah COVID. Untuk itu berakhir pertemuan kita kepada Jojo Dosana Suara Minang TV sadonyo. Jika ada hal yang dari awal sampai akhir ada kesalahan, kita tutup acara kita, Budes. Suara Minang TV, suara orang awak.